Kenapa hubungan antara kaum Yahudi dan umat Islam dalam sejarah seringkali dipenuhi dengan ketegangan? Apa akar kebencian yang muncul? Dan sejak kapan konflik ini mulai menyala di balik konflik politik modern? Ada kisah sejarah panjang yang penuh intrik, pengkhianatan, hingga pertumpahan darah. Mari kita simak sejarahnya. Pada masa awal dakwah Islam, Nabi Muhammad tinggal di Mekah, lalu hijrah ke Yasrib. Di kota ini, Nabi menemukan komunitas Yahudi yang telah lama tinggal dan memiliki pengaruh ekonomi, serta sosial yang besar. Mereka adalah Bani Konuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Nabi Muhammad awalnya berharap kaum Yahudi akan menerima ajaran Islam, karena banyak unsur Islam yang sejalan dengan ajaran monoteisme Yahudi. Bahkan, arah kiblat umat Islam awalnya menghadap ke Yerusalem, sebuah kota suci bagi Yahudi. Namun, harapan itu tidak berjalan mulus. Meskipun beberapa individu Yahudi masuk Islam, mayoritas dari mereka menolak keras kenabian Muhammad. Bagi mereka, seorang nabi tidak mungkin berasal dari bangsa Arab. Penolakan terhadap Nabi Muhammad tidak hanya karena etnis atau budaya, tapi juga karena alasan teologis. Kaum Yahudi merasa menjadi umat pilihan Tuhan, dan sulit menerima nabi terakhir berasal dari luar Bani Israel. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyinggung sikap keras kepala kaum Yahudi, terutama dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebaliknya, Nabi Muhammad mengklaim bahwa beberapa kelompok Yahudi telah memalsukan kitab suci mereka dan menolak kebenaran meskipun telah mengetahuinya. Perselisihan ini memperuncing hubungan antara kaum Yahudi dan kaum Muslim. Awalnya, Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menyatukan semua komunitas, Muslim, Yahudi, dan pagan Arab, untuk hidup damai dan saling membela jika diserang musuh luar. Namun, dalam perjalanan waktu, terjadi beberapa insiden yang mengguncang kesepakatan ini. Bani Kanuka dituduh menghina seorang wanita Muslim, dan setelah ketegangan meningkat, mereka diusir dari Madinah. Bani Nadir bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, dan juga akhirnya diusir. Bani Quraizah dituduh berkhianat dalam perang Khandaq, berpihak pada pasukan Quraisy yang menyerang Madinah. Akibatnya, mereka diserang dan laki-lakinya dihukum mati. Peristiwa-peristiwa inilah yang sering menjadi dasar historis bahwa kaum Yahudi dianggap musuh dalam sejarah awal Islam. Tapi, apakah itu alasan utama permusuhan? Sejarah tidak selalu bicara soal permusuhan. Di bawah kekuasaan Islam, kaum Yahudi seringkali hidup damai dan bahkan berkembang pesat. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, di Baghdad dan juga di Andalusia, kaum Yahudi menikmati kebebasan beragama, berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan ekonomi. Fakta menariknya, banyak kaum Yahudi justru melarikan diri dari Eropa ke wilayah Muslim karena di sana mereka merasa lebih dilindungi. Misalnya, ketika terjadi inkuisisi di Spanyol, banyak Yahudi yang melarikan diri ke Kesultanan Utsmaniyah. Ini menunjukkan bahwa dalam banyak periode sejarah, hubungan Islam-Yahudi tidak selalu dipenuhi kebencian. Permusuhan besar-besaran mulai muncul kembali pada akhir abad ke-19, saat gerakan Zionisme modern lahir, didirikan oleh Theodor Herzl. Zionisme bertujuan membentuk negara Yahudi di tanah Palestina, wilayah yang saat itu dihuni mayoritas Muslim dan Arab. Pada masa inilah, perasaan anti-Zionis mulai menyatu dengan perasaan anti-Yahudi. Meskipun secara historis, Zionisme adalah gerakan politik
bukan keagamaan. Konflik identitas antara Yahudi sebagai agama dan Yahudi sebagai bangsa memperkeruh hubungan dengan umat Islam. Setelah Perang Dunia ke-1, Inggris menguasai Palestina dan mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi melalui Deklarasi Balfour. Imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina membuat ketegangan meningkat. Puncaknya terjadi pada tahun 1948, ketika Israel diproklamasikan, dan ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka. Tragedi ini dikenal sebagai Nakba, atau malapetaka, dalam dunia Arab. Sejak saat itu, konflik antara dunia Islam dan Yahudi, terutama dalam bentuk negara Israel, membara tanpa henti. Bagi sebagian besar umat Islam, tragedi Palestina adalah simbol nyata dari pengkhianatan dan penjajahan. Jawabannya, benar, dan ini bukan hanya konflik politik atau soal tanah semata, tetapi sebuah permusuhan ideologis yang sudah ada sejak masa kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan sikap permusuhan ini dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Bahkan, dalam surat Al-Maidah ayat 82, Allah menegaskan, pasti kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sejak zaman Nabi Musa, mereka telah membangkang perintah Allah. Saat Nabi Muhammad diutus, mereka tahu kebenaran beliau, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, namun tetap mengingkarinya, karena dengki dan kesombongan. Inilah yang membuat permusuhan ini bukan sekadar politik modern, tapi bagian dari ujian iman yang terus berlangsung hingga hari ini. Inilah jejak sejarah yang menoreh luka. Tapi pertanyaannya belum selesai. Apakah ini semua akan berakhir? Ataukah justru babak yang lebih besar sedang menanti? Sejarah mengajarkan kita, untuk tidak membiarkan luka lama diwariskan menjadi dendam turun-temurun. Jika dulu pernah ada masa toleransi dan kedamaian, bukan mustahil masa itu bisa hadir kembali. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan yang lebih damai dan adil untuk semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu suka konten sejarah seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ihsan, ingin pamit untuk mengakhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.